Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Pada minggu lalu Ibu telah mengupload materi mengenai Learning Organization dan Knowledge Management pada Google Classroom. Namun setelah dipelajari, saya masih belum mengerti tentang materi tersebut dan ingin berkonsultasi mengenai perihal tersebut. Selamat siang, apa yang ingin kamu tanyakan? Baiklah, hal yang pertama ingin saya tanyakan yaitu fokus utama dari learning organization dan knowledge management itu apa, Bu? Oke, Learning Organization berfokus meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan baru. Sedangkan Knowledge Management berfokus pada bagaimana pengetahuan itu dapat diatur dan digunakan untuk meningkatkan kinerja. Baiklah, berarti learning organization dan knowledge management itu saling berhubungan satu sama lain ya, Bu? Iya, Learning Organization dan Knowledge Management adalah dua proses perubahan yang saling terkait. Tetapi Learning Organization harus berjalan terlebih dahulu hingga dirasa sesuai dengan harapan. Setelah itu baru dapat melakukan Knowledge Management. Kemudian proses dari learning organization sendiri itu bagaimana ya, Bu? Pembelajaran dimulai dengan penemuan ketika ada kesalahan atau celah antara kondisi yang diinginkan dan kondisi aktual terdeteksi dalam organisasi. Lalu, penemuan ini ditujukan menemukan solusi untuk menutup kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dan kondisi saat ini. Ini termasuk mendiagnosis penyebab kesenjangan dan menciptakan solusi yang tepat untuk menguranginya. Proses produksi melibatkan penerapan solusi dan generalisasi mencakup penarikan kesimpulan tentang efek solusi dan memperluas pengetahuan itu ke situasi relevan lainnya. Berarti dalam pembelajaran ini kita diajarkan untuk mencari masalah, kemudian mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut ya, Bu? Iya begitu. Dan organisasi dapat menerapkannya untuk 3 jenis pembelajaran. Pertama, pembelajaran satu putaran atau pembelajaran adaptif difokuskan pada peningkatan status quo yang merupakan bentuk yang paling umum dan memungkinkan anggota untuk mengurangi kesalahan atau kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dan yang ada. Kedua, pembelajaran putaran ganda atau pembelajaran generatif ditunjukkan untuk merubah status quo. Dalam pembelajaran ini, anggota belajar bagaimana mengubah asumsi dan kondisi yang ada, di mana pembelajaran single loop beroperasi. Ketiga, ada disebut neutral learning yang melibatkan cara belajar. Pembelajaran diarahkan pada proses pembelajaran itu sendiri dan untuk meningkatkan bagaimana organisasi melakukan pembelajaran putra tunggal dan ganda. Minggu lalu Ibu juga menjelaskan tentang intervensi penerapan learning organization yang ditujukan kepada anggota untuk belajar mengubah model 1 ke model 2. Lalu, bagaimana proses penerapannya tersebut, Bu? Penerapannya yang pertama adalah menemukan teori yang digunakan dan konsekuensinya. Langkah pertama ini melibatkan pengungkapan model mental atau teori anggota yang digunakan dan konsekuensi yang mengikuti dari perilaku dan pengorganisasian menurut mereka. Kedua, menemukan dan menghasilkan teori yang lebih efektif digunakan. Anggota belajar dari penemuan dan tindakan produksi bagaimana menemukan dan menghasilkan teori yang lebih efektif dalam penggunaan. Ketiga, terus memantau dan meningkatkan proses pembelajaran. Tahap ini melibatkan neutral learning di mana anggota menilai secara berkala seberapa baik elemen ini memfasilitasi pembelajaran putaran tunggal dan ganda. Mereka menggeneralisasikan temuan positif untuk situasi baru atau yang berubah dan membuat modifikasi yang sesuai untuk meningkatkan learning organization.
apakah proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, Bu, sesuai dengan rencana? Biasanya terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Baiklah, dapat saya simpulkan berarti pengetahuan dalam organisasi dapat berkontribusi penting dalam kinerja organisasi tersebut dan dapat dijadikan sebagai strategi bersaing dalam organisasi asalkan diterapkan dengan maksimal. Kemudian untuk proses dari knowledge management sendiri itu bagaimana ya, Bu? Langkah pertama, menghasilkan pengetahuan. Tahap ini melibatkan pengidentifikasian jenis pengetahuan yang akan menciptakan nilai tertinggi bagi organisasi dan kemudian menciptakan mekanisme untuk meningkatkan persediaan pengetahuan tersebut. Langkah kedua yaitu mengorganisir pengetahuan, mencakup menempatkan pengetahuan yang berharga ke dalam bentuk yang dapat digunakan dengan mudah oleh anggota organisasi. Dan yang ketiga adalah mendistribusikan pengetahuan. Tahap ini menciptakan mekanisme bagi anggota untuk mendapatkan akses ke pengetahuan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengetahuan organisasi memainkan peran penting dalam menghubungkan proses pembelajaran organisasi dengan kinerja organisasi. Perhatian yang meningkat diarahkan pada bagaimana organisasi dapat memperoleh dan menggunakannya secara efektif. Baiklah, mungkin Ibu bisa memberikan contoh sederhana dari 3 tahapan tadi, Bu. Contohnya, untuk yang pertama, menghasilkan pengetahuan. Contohnya itu Motorola dan Chevron yang berfokus pada keunggulan operasionalnya. Hal itu menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut menghasilkan pengetahuan tentang proses produksi dan peningkatan kualitas pada perusahaan mereka. Selanjutnya, pada mengorganisir pengetahuan, sebagai contoh, Hughes, Microsoft, dan Time Life telah menciptakan peta pengetahuan yang mengidentifikasi kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang berharga dan menunjukkan kepada orang-orang kemana harus pergi dan siapa saja yang harus dihubungi untuk mengaksesnya. Dari hal itu menunjukkan bahwa ketiga perusahaan tersebut berfokus untuk mengatur pengetahuan yang mereka temukan, kemudian mengembangkannya, dan bagaimana mereka dapat membagikannya kepada orang lain. Selanjutnya yang terakhir, yaitu mendistribusikan pengetahuan. Sebagai contoh, Motorola membuat sistem KM di fasilitas manufakturnya di Malaysia. Hal itu menunjukkan bagaimana KM atau knowledge management berkembang dalam praktik dan manfaat mengintegrasikannya dengan budaya organisasi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan? Sepertinya tidak, Bu. Terima kasih atas pemberian materi pada siang hari ini. Saya rasa cukup bermanfaat bagi saya dalam pemahaman mengenai learning organization dan knowledge management. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang.